Halo semua, perkenalkan nama saya Geiby Endawari Pinunsada, NIM 2104331, mahasiswa kelas 2B D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem perusahaan manufaktur. Yang pertama, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengelolaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa, dan tenaga kerja. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda informasinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan manufaktur tidak dapat menentukan kebijakan yang tepat. Yang selanjutnya, pengertian sistem informasi perusahaan manufaktur. Sistem informasi perusahaan manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan dengan secara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Sistem informasi ini digunakan agar bisa mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Manfaat sistem informasi manufaktur ada 4. Yang pertama, agar lebih efisien. Manfaat pertama ini adalah agar mampu menghasilkan proses produksi yang lebih akurat, cepat, dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan sistem ini memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat prosesnya, sehingga akan lebih efisien. Manfaat yang kedua adalah mempermudah perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang menerapkan sistem informasi manufaktur akan lebih mudah dalam membagikan informasi, karena sistem informasi manufaktur mampu memproses pengolahan data menjadi suatu informasi yang sangat berguna untuk departemen lainnya, seperti Departemen Persediaan Barang Produksi dan Kontrol Kualitas. Yang ketiga, pengarsipan lebih terstruktur. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi dalam suatu perusahaan manufaktur adalah terkait arsip data perusahaan yang lebih terstruktur. Hal ini dikarenakan sistem informasi di dalamnya menggunakan sistem database yang rapi. Manfaat yang terakhir, mempercepat proses produksi. Manfaat terakhir ini dari sistem informasi manufaktur adalah proses produksi perusahaan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan bahkan bisa meminimalisir jumlah bahan baku yang tidak digunakan. Kenapa? Karena sistem informasi manufaktur berbentuk robotik fisik. Karakteristik dari perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dan skala besar. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan konfigurasi mesin dan tenaga manusia dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Tenaga kerja dan overhead pabrik atau BOP. Yang kedua, pengolahan material dan hasil produksi. Perusahaan manufaktur menitik beratkan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Dan yang ketiga, terdapat biaya produksi. Pada umumnya, terdiri atas 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik atau BOP. Ada 3 jenis model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, input data atau informasi. Input data di sini berarti memasukkan informasi baru, baik yang berasal dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Yang kedua, data internal. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia atau SDM, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, data eksternal.
Untuk data eksternal sendiri merupakan informasi yang sifatnya berasal dari luar perusahaan, di mana mendukung setiap proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat. Data eksternal ini digunakan khususnya untuk perhitungan biaya pada bisnis manufaktur, mulai dari awal hingga akhir. Data disajikan meliputi supplier atau data pemasok, UMR atau upah minimum regional, kebijakan pemerintah mengenai listrik, dan informasi lainnya. Dan berikut ini merupakan gambaran skema dari contoh sistem informasi manufaktur yang diterapkan di berbagai sektor industri. Contoh sistem informasi manufaktur ada dua. Yang pertama, subsistem input. Bisa kita lihat di slide sebelumnya, ada beberapa bagian sistem informasi manufaktur. Salah satunya adalah subsistem input yang terdiri dari A. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu proses pengumpulan data internal. Data ini mencakup data operasi manufaktur dan juga data yang terdapat di lingkungan. Selain itu, informasi data ini juga umumnya berkaitan dengan transaksi perusahaan dengan pihak pemasok. B. Subsistem Industrial Engineering atau IE. IE adalah suatu sistem khusus yang berguna untuk mempelajari kegiatan manufaktur dan sistem dalam membuat cara perbaikan dan pemeliharaan. Contohnya adalah perusahaan yang berdiri di bidang industrial engineering yang mencakup data tertentu dari internal perusahaan untuk membantu setiap kegiatan. C. Subsistem Intelijen Manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan perkembangan terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Contoh berikutnya dari sistem informasi manufaktur yaitu subsistem output. Subsistem output adalah suatu sistem informasi yang dihasilkan, diperoleh dari bagian produksi, barang, persediaan, dan juga kontrol kualitas barang. Subsistem output juga terdiri dari beberapa bagian yaitu A. Subsistem produksi, B. Subsistem persediaan, C. Subsistem kualitas, dan D. Subsistem biaya. Kesimpulan, sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring. Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang memadai, serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan sistem dengan cepat. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.